Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tak ingin menyalahi aturan, seorang calon haji mengundurkan diri. Seorang mahasiswa ditahan karena memaki polisi di media sosial. Pemuda di Pariaman olah sendiri minyak serai wangi yang ditanamnya. Salah seorang calon jemaah haji asal kota Pariaman mengundurkan diri. Padahal namanya sudah masuk ke dalam kelompok terbang asal kota Pariaman yang akan berangkat haji tahun ini. Arif Winanda mengundurkan diri menjelang keberangkatan ke asrama Haji Padang Sabtu pekan lalu. Alasannya merasa tak nyaman untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut karena adanya larangan bagi calon aparatur sipil negara untuk mengambil cuti. Cuti baru bisa diberikan jika seseorang sudah berstatus aparatur sipil negara. Arif merupakan aparatur sipil negara yang baru diterima bekerja di pemerintah Kota Pariaman dan belum dilantik penuh sebagai aparatur sipil negara. Arif sendiri bisa menunaikan ibadah haji karena menggantikan ibunya yang meninggal beberapa waktu lalu. Padahal pemerintah Kota Pariaman telah memberikannya izin karena menunaikan ibadah haji tak bisa dilakukan setiap saat, apalagi di Indonesia yang harus menunggu hingga lebih dari 10 tahun karena banyaknya warga yang ingin menunaikan ibadah haji sedangkan kuotanya terbatas. Batalnya Arif menunaikan ibadah haji tahun ini baru diketahui pemerintah Kota Pariaman dari kantor Kementerian Agama Pariaman karena jumlah jemaah haji berkurang 1 orang menjadi 53 orang. 54 yang reguler resmi. Kemudian setelah kami dapat laporan pada hari H-1 bahwasanya yang 54 ini pun tidak jadi berangkat, ke 54-nya hanya 53 karena 1 orang informasi Kementerian Agama itu tidak mendapat izin cuti. Menurut Arif Winanda yang berdinas di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, dirinya telah mengajukan mundur ke kantor Kementerian Agama Pariaman sepekan sebelum keberangkatan. Hal itu dilakukannya karena tak ingin menyalahi aturan yang bisa mengganggu kekusukannya saat menunaikan ibadah haji. Meski sebenarnya Arif telah mengantongi izin dari atasannya. Karena seorang ASN, sekarang sudah seorang ASN, tentu ikuti aturan atau regulasi yang berlaku. Meskipun dari Pemko Pariaman, yaitu Pak Wali Kota, sudah mengizinkan saya untuk ikut untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini, tapi saya dengan pertimbangan-pertimbangan saya tentunya salah satunya karena mengikuti aturan, maka saya memutuskan untuk menunda keberangkatan saya. Saat ini, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemko Pariaman yang mengurus keberangkatan calon jemaah haji masih berkoordinasi dengan pihak kantor Kementerian Agama apakah Arif Winanda akan menyusul dengan kelompok terbang berikutnya atau menunggu sampai tahun depan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sebelum pelepasan jemaah haji dari Pasaman Barat, ratusan warga memadati halaman kantor Bupati Pasaman Barat pada Senin pagi. Mereka mengantarkan keluarganya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Suasana haru sangat terasa karena mereka yang berangkat haji tahun ini telah menunggu dengan waktu yang lama. Apalagi sejak 2 tahun lalu, ibadah haji ditiadakan pemerintah Arab Saudi karena pandemi COVID-19. Menurut salah seorang pengantar calon haji, selain haru dan sedih, perasaan senang juga menyergap dirinya. Senang karena kedua orang tuanya berangkat haji setelah menunggu 12 tahun.
Tapi dirinya juga sedih karena ditinggal selama orang tuanya menunaikan ibadah haji. Karena haru, sedih, bercampur dengan bahagia. Karena di satu sisi kita bahagia kedua orang tua kita alhamdulillah sempat berangkat haji di tahun ini, dan juga sedih karena kita ditinggal oleh kedua orang tua, dan juga saya sebagai anak pertama tentu harus bisa membantu adik-adik saya yang di rumah untuk nantinya ditinggal selama 1 bulan ke depan. Keberangkatan ke Tanah Suci kali ini merupakan suatu berkah yang sangat besar yang dirasakan para calon haji. Awalnya mereka pesimis bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Selain waktu tunggu yang lama, hal itu juga diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Kita tidak bisa menggambarkan kegembiraan kita yang selama ini sudah 2 tahun, artinya terhenti. Niat baik daripada masyarakat umat Islam yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka melaksanakan atau rukun Islam yang kelima ini. Jadi kami sangat bergembira, kegembiraan inilah yang hari ini kita momennya masyarakat yang ada di sini melepas keberangkatan jemaah Kabupaten Pasaman Barat ini. Untuk tahun ini, Pasaman Barat memperoleh kuota haji 165 orang. Para calon haji ini akan berangkat ke Padang dan Selasa siang mereka akan diberangkatkan secara langsung ke Madinah dari Bandara Internasional Minangkabau. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Meski pemerintah telah memberikan calon haji uang Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah untuk keperluan belanja di Arab Saudi, namun sebagian jemaah menganggap uang yang diterima tersebut masih kurang untuk keperluan sehari-hari. Itu sebabnya para calon haji banyak yang mendatangi tempat penukaran uang rial di kawasan Asrama Haji Padang. Umumnya, calon haji menukarkan uang 1 juta rupiah ke dalam uang rial yang setara dengan 238 rial. Kurs 1 rial senilai 4.000 rupiah. Sebagian besar calon haji ini menukarkan uangnya dengan pecahan kecil rial, yaitu 5 rial dan 10 rial. Menurut salah seorang jemaah, uang yang ditukarkannya digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari selama berada di Arab Saudi. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk sedekah di Tanah Suci. Untuk persiapan di Tanah Suci, mudah-mudahan ikut diniatkan untuk sedekah, untuk keperluan-keperluan kecil yang lainnya. Kalau yang besar kan udah dikasih dari Pinkos dari pemerintah. Kami menyiapkan pecahan 10 dan 5 untuk jamaah untuk keperluan jajan jamaah di sana, membeli makanan ataupun memberi infak dan sedekah. Kita siapkan pecahan-pecahan kecil agar memudahkan jamaah itu sendiri untuk memberikan untuk pengeluaran mereka selama mereka ada di Tanah Suci. Pengelola embarkasi Haji Padang menyediakan 2 loket penukaran uang rial di sekitar asrama haji. Loket ini beroperasi sejak jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Robiham melaporkan dari Padang. Sejumlah sayur-sayuran di Pasar Raya Solo Senin pagi terpantau terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini telah terjadi sejak 10 hari terakhir. Seperti halnya harga cabai merah. Saat ini dijual pedagang dengan harga Rp60.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Begitu juga halnya dengan harga bawang merah yang saat ini dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram atau naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Selain cabai merah dan bawang, kenaikan harga juga terjadi pada tomat dan kol. Sebelumnya, tomat hanya dijual Rp8.000 per kilogram. Sekarang naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada sayuran kol. Sebelumnya Rp6.000, saat ini dijual Rp8.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan ini disebabkan oleh kurangnya pasokan sayur-sayuran dari petani karena banyak dari mereka yang mengalami gagal panen yang disebabkan oleh faktor cuaca. Bawang, ladu, tomat, lobak. Lobak juga. Kalau untuk cabai merah berapa Bu kenaikannya Bu? Tadi Bu. Harga Ibu jual per kilonya berapa? Sekarang 60. 60.
Kalau sebelumnya? Ada 40 lah, 70 enggak stabil. Oh, tidak stabil. Sejak berapa lama Bu tidak stabilan itu? 10 hari itulah. Naiknya sejumlah harga sayur mayur ini disiasati konsumen dengan cara mengurangi jumlah pembelian. Hal itu dilakukan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sayuran bagi keluarganya. Tadi 30.500 belum. Naik biasanya kan cuma 40.000 ya. Kalau beli setengah bisa beli 15.000 atau 20.000 kayak gitu. Jadi sekarang tadi sampai 30.000 atau 35.000-an. Tadi juga ada bawang merah, kemudian ada sayur-sayuran juga seperti kubis, kemudian ada kol, bawang. Kemudian tadi juga ada yang naik tomat, harga tomat juga naik tadi. Selain berkurangnya pasokan sayur dari petani di daerah Alahan Panjang, beberapa daerah lain di Sumatera Barat yang menjadi sentra sayur mayur juga mengalami kekurangan hasil panen. Akibatnya bisa ditebak, harga sayuran akan naik karena kurangnya pasokan. Garnadi melaporkan dari Solo.